Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelasnya bisa dipimpin untuk berdoa. Oke, terima kasih. And good afternoon everybody. How are you today? I'm fine, so thanks. Who's absent today? Oh, complete. Okay, good. Hari ini kita akan membahas tentang suatu kalimat yang bisa dikatakan unik. Bisa dikatakan mudah tapi tidak begitu sulit. Jadi langsung saja ya. Ibu kasih contoh. Di sini ibu punya sebuah apel. Apel ini bentuknya apa? Bulat, betul. Warnanya merah dan kuning. Lalu rasanya seperti apa? Ya, bisa manis dan bisa asam. Karena kan kita belum mencoba, jadi kita belum tahu rasanya seperti apa. Nah, jadi dari yang kalian sebutkan tadi, ada apel bentuknya bulat, warnanya merah, ada kuning juga, rasanya bisa manis, bisa asam. Itu adalah namanya kata sifat. Kata sifat itu dalam bahasa Inggris namanya apa? Betul, adjective. Nah, adjective itu berkaitan dengan yang akan kita bahas hari ini, yaitu adalah description text. Apa sih description text itu? Mari kita lihat. Jadi, kalian bisa lihat, description text is a text which say that a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or things. Jadi, kesimpulannya atau intinya, description text itu adalah menggambarkan tentang suatu benda, bisa orang, bisa tempat, atau bisa sesuatu. Kalau yang kita deskripsikan tadi, apel tadi termasuk apa? Ya betul, termasuk things. Lalu ibu kasih contoh, sebelum ke contoh berikutnya, kita akan mempelajari description text itu mempunyai generic structure. Apa saja generic structure-nya? Yaitu ada yang pertama namanya identification. Identification itu apa? Itu identification yaitu identifikasi atau kita mengidentifikasi sesuatu yang akan kita deskripsikan. Jadi misalkan kita akan mendeskripsikan tentang sebuah tempat. Jadi sebuah tempat itu harus kita pahami dulu, harus kita identifikasi dulu, baru kita yang kedua itu description, baru kita deskripsikan ke dalam suatu kalimat atau paragraf. Lalu ada yang namanya characteristic of description text. Apa saja sih karakteristiknya? Yang itu ada 4. Yang pertama yaitu specific participant. Specific participant itu adalah suatu objek yang akan kita deskripsikan dari umum ke khusus. Jadi dia itu bersifat khusus ya, jadi tidak umum. Misalkan kita akan mendeskripsikan tempatnya di Indonesia. Indonesia itu di mana? Di Jawa Timur. Jawa Timurnya di mana? Di Ngawi. Nah, kita akan mendeskripsikan Ngawi. Ngawi itu ada apa aja sih? Ada wisata, ada makanan khasnya, dan di Ngawi itu tempatnya indah, terus orangnya ramah, betul kan? Ya. Terus masih banyak lagi yang bisa kita deskripsikan tentang Ngawi. Dan sebelum kita deskripsikan, kita harus memahami, mengidentifikasi dulu di Ngawi itu seperti apa. Jadi dalam karakteristik ini, yang kedua itu ada namanya penggunaan adjektif atau kata sifat. Seperti contoh yang tadi, apel tadi kan apelnya bulat, warnanya merah, terus rasanya bisa manis, bisa asam. Itu termasuk kata adjektif. Terus yang ketiga ada penggunaan simple present tense. Jadi dalam kita membuat teks deskripsi itu menggunakan simple present tense. Simple present tense itu menggunakan verb berapa sih? Verb berapa? Ya, verb 1, betul.
Jadi dalam membuat description text itu menggunakan verb 1. Dan perlu diingat bahwa description text itu kita menggambarkan sesuatu yang nyata atau yang real. Jadi bukan suatu karangan atau imajinasi kita. Nah, yang keempat adalah action verb. Action verb itu apa sih? Action verb itu kata kerja yang kita lakukan. Misalkan berlari, berenang, menggambar atau melukis, bisa seperti itu. Bisa dijadikan ke description text. Terus di sini ada yang bisa memberikan contoh memberikan contoh deskripsi, cara mendeskripsikan sesuatu. Ya, mbaknya bisa diberikan contoh. Mbaknya mau mendeskripsikan apa? Oh, mau mendeskripsikan mantan. Boleh saja. Ya, silahkan mendeskripsikan. Ya, namanya Brian. Terus, orangnya tinggi, kulitnya putih, terus ganteng, ya, terus pintar. Oh, perfect sekali ya, mantannya mbaknya. Jadi, yang dikatakan mbaknya tadi itu kan baru kata sifat, baru adjektifnya saja. Jadi bagaimana kita menuangkan kata sifat itu ke dalam description text? Jadi kata sifat tadi bisa kita kembangkan ke dalam suatu kalimat. Misalkan my ex-boyfriend is Brian, dan dia orangnya tinggi, berkulit putih, keturunan Eropa. Di sekolah dia juga termasuk ke dalam orang yang pintar atau pandai. Terus tidak hanya itu, selain itu dia juga termasuk ke dalam cowok favorit di sekolahnya. Bisa seperti itu, bisa saja. Itu cara mendeskripsikan sesuatu. Jadi kalau contoh banyak tadi kan mendeskripsikan mantan. Jadi mantan itu termasuk apa? Place, things, atau person. Ya, betul, termasuk person. Jadi kita tadi sudah mendeskripsikan apa saja. Ada things, apple, terus place, di Ngawi tadi ya. Terus yang ketiga ada mbaknya person. Oke. Jadi tugas kalian untuk pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan satu tema untuk kalian deskripsikan, yaitu temanya the impact of increasing population on environmental problem. Artinya apa? Itu dampak perkembangan penduduk terhadap lingkungan. Apa saja sih dampaknya kalau manusianya itu tinggal di suatu tempat dan manusianya itu terlalu banyak sehingga menyebabkan apa saja di tempat itu? Ya, bisa contohnya ini, sampah. Jadi kalau semakin banyak orang di suatu tempat, itu pasti akan semakin banyak sampah yang dihasilkan setiap harinya, setiap bulannya, bahkan setiap tahunnya. Itu akan semakin bertambah. Saya akan berikan contoh mendeskripsikan sampah ini ya. Kalau di Indonesia yang identik dengan banyak sampah itu di mana? Ya betul, di ibu kota atau di Jakarta. Jadi bisa kita cari kesimpulan atau kita berikan contoh dengan judul meluapnya volume sampah di Indonesia. Itu bahasa Indonesia. Nanti tugas kalian membuat description text, namanya description text ya. Kalau description text itu dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia namanya deskripsi teks, mendeskripsikan teks. Oke, intinya, jadi kalimat yang akan atau paragraf yang akan saya buat itu begini. Di Indonesia banyak sekali, di ibu kota itu banyak sekali pemukiman yang padat penduduk, sehingga menyebabkan banyaknya volume sampah yang dihasilkan, sehingga sampah itu sangat mengganggu orang-orang atau manusia yang berada di Jakarta.
Itu untuk awalannya ya. Terus kita akan deskripsikan sampah itu sendiri, khususnya itu spesifik partisipannya, yaitu sampah. Sampah itu kalau kalian mendeskripsikan seperti apa sih? Ya bau, terus kotor, betul, terus jijik, ya betul sekali. Dan kata sifat itu atau adjektif itu bisa kalian masukkan ke dalam kalimat yang akan kalian buat nanti saat membuat description text. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Kita sudah mempelajari banyak contoh ya tadi. Sekarang langsung saja Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Satu kelas berapa orang di sini? 30 orang. Baik. Ibu akan bagi kalian ke dalam 5 kelompok. Satu kelompok berisi 6 orang. Dan supaya lebih cepatnya lagi, kita urut absen saja. Nomor 1 sampai 6 itu kelompok 1 dan seterusnya. Baik. Ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk membuat description text tentang the impact of increasing population on environmental problem. Jadi 10 menit cukup ya untuk kalian berdiskusi dan membuat kalimat atau paragraf description text. 10 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah selesai. Silahkan majunya dari kelompok pertama dan seterusnya bergantian. Untuk kelompok pertama silahkan maju perwakilan 1 orang untuk membaca hasil description text kalian ke depan kelas. Oke, good. Untuk kelompok pertama, give applause untuk kelompok pertama. Ya, jadi tadi kelompok pertama mengambil judul tentang banjir di Jakarta. Oke. Yang kedua kelompok kedua tentang traffic jam. Oke, good. Jadi bisa kita tarik kesimpulan untuk hari ini. Tema yang kita pelajari tentang description text, kalian bisa memahami, kalian sudah bisa memahami, kalian sudah bisa membuat paragrafnya, bisa membacanya ke depan, bisa mempresentasikannya kepada teman-teman kalian. Good sekali. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang conversation. Seperti apa itu conversation? Kita akan pelajari di minggu depan. Okay, thanks for your attention. Thanks for your time and see you next time and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.